Banyak orang bilang bahwa untuk bisa akrab dengan orang lain, itu butuh bakat. Ada orang bilang, kalau duduk dengan sebelah orang baru, kenalan dong. Aku gak bisa, gak bakat. Ternyata sebetulnya, untuk bisa akrab dan mudah bicara dengan orang lain, ada cara yang paling gampang. Ada 7 hal yang harus ingat. Kita bisa mengingatnya sebagai form HD, atau FORM, H, dan D. Nah, Anda ketemu dengan orang baru, pertanyaan mudah adalah Anda mulai dengan bicara dengan F yang pertama, yaitu family. Anda bisa bicara, Bapak putranya berapa, Pak? Putra saya 2. Saya 1, Pak. Gitu. Dan kemudian kita bisa berbicara lebih panjang lebar mengenai anak kita, mengenai keluarga kita, mengenai sekolah, biasanya sekolah anak-anak. Di situ pembicaraan jadi akan sangat mudah. Saya punya satu pelanggan yang kita bisa meeting dari jam 8 sampai jam 12 malam, dan dia bercerita segala hal tentang anaknya yang suka memiliki hobi mobil balap, dan baru pada saat detik terakhir sebelum dia pulang, dia langsung bilang, itu PO saya kasih ke kamu, tapi tolong harganya diturunin. Bagaimana? Jadi 4 jam lebih kita bicara, hanya bicara mengenai keluarga. Jadi itulah cara yang paling baik bagaimana kita bisa menjamin kerapan dengan orang lain. Itulah F yang pertama. Jadi Anda berbicara mengenai family. Yang kedua adalah O. Itu adalah kita bicara mengenai occupation. Occupation adalah kita berbicara mengenai pekerjaan. Nah, waktu kita berbicara dengan orang, kita bisa bertanya, sudah berapa tahun ya Pak bekerja di perusahaan ini? Dia bisa bicara, saya sudah lebih dari 15 tahun kerja di perusahaan ini. Dan kita bisa bercanda, sudah Pak ya. Wah, kalau sudah berarti sudah mulai bosan dong Pak. Enggak. Tapi kalau dia bilang bicaranya adalah, saya baru 15 tahun di perusahaan ini, kita bicara, wah Bapak pasti senang saya kerja di sini. Sehingga 15 tahun pun Bapak bilang masih baru Pak ya. Iya. Dan kita cerita bahwa, kalau saya kerja sudah 7 tahun Pak di perusahaan saya. Begitu. Bapak mulai dari bidang apa? Saya mulai dari sales nih. Mulai dari sales, masuk ke manajerial. Sekarang saya jadi director. Jadi kita bisa berbicara, ngobrol banyak hal mengenai pekerjaan dia. Bapak paling senang bagaimana Pak? Saya paling senang buat planning nih. Kalau ini udah hampir deket-deket nih, harus masukin budget dan segala macam. Kita bisa berdiskusi dengan dia tentang pekerjaan dia. Saya baru, yang pertama tadi sudah kita bicara mengenai family, yang kedua adalah mengenai occupation atau pekerjaan. Nah, kita masuk yang ketiga. Yang ketiga adalah huruf R, yaitu recreation. Kita bisa berbicara mengenai apa hobi dia, apa kesenangan dia, dan kita bisa membicarakan hobi-hobi tersebut. Misalnya dia senang bola, Pak, tadi malam Pak, AC Milan itu bagus sekali bolanya, dan gol sangat baik sekali. Gimana Pak? Saya juga sampai saya tidur sampai jam 3 pagi untuk nonton bola saja. Nah, dari situ kita bisa membangun keakraban kita dengan membicarakan segala macam hobi. Apakah hobinya itu bisa berbentuk main golf, ataupun mancing, apa saja. Jadi kita bisa membangun keakraban dengan rekan kita ataupun dengan orang yang baru kita kenal. Dan membicarakan hal yang ketiga tadi, ada recreation. Atau kita bicara, Pak, kalau weekend, biasanya dengan keluarga pergi ke mana Pak? Saya suka sekali ke gunung. Iya Pak, ke gunung. Kenapa Pak ke gunung? Sama anak-anak, bisa tempatnya tenang. Saya juga senang Pak ke gunung. Nah, pembicaraan akan jadi sangat menarik. Kita bisa bertukar pikiran mengenai hotel yang bagus, tempat yang lebih menarik, mungkin ada air terjun yang dia belum pernah datangi. Kita bisa sharing, dan itu sangat mudah sekali membangun keakraban kita dengan orang lain. Tadi kita sudah bicara family, kita sudah bicara occupation, kita sudah bicara recreation. Yang keempat adalah M, yaitu money. Nah, M ini Anda harus berhati-hati. Kalau Anda tidak terlalu dekat dengan orang ini, agak sulit Anda berbicara mengenai hal yang keempat ini. Lebih baik Anda mulai dari F, O, dan R, dan M apabila Anda sudah memiliki kedekatan yang sangat baik. Kenapa? Kita bisa berbicara, Pak, Bapak kan ini sudah mau pensiun Pak. Iya, sudah mau pensiun. Bapak ada rencana ke depan gimana Pak? Iya, nih saya lagi pikir-pikir nih, uang pensiun saya mau buat apa. Saya punya pengalaman. Saya punya seorang pelanggan, yaitu seorang manajer IT, suatu perusahaan BUMN. Dan waktu saya bicara IT, mukanya tidak berbinar-binar.
Waktu saya tanya ke dia, Pak, Bapak selain kerja ini apa? Oh, saya buka bengkel. Oh ya? Buka bengkel bagaimana, Pak? Oh, tapi sepi. Oh, Pak, caranya seperti ini, Pak. Supaya ini bisa meningkat penjualannya. Atau kita bicara, Pak, udah jangan hanya bengkel. Bapak juga invest di kos-kosan, invest di perumahan, invest di ruko. Wah, matanya berbinar-binar sangat sekali. Dia senang sekali membicara mengenai keuangan investasi. Dan akhirnya dia bilang, oke, besok kamu ke tempat saya ya. Jelasin produk ini. Itu pasti ada kebutuhan. Jadi bahkan dari hal yang keempat, yaitu M, money, keakraban kita bisa membangun keakraban kita dengan orang lain. Nah, yang kelima adalah H. H kita bicara mengenai health. Bicara mengenai kesehatan. Kita bicara mengenai, wah Pak, kebetulan kemarin om saya itu kena serangan jantung, Pak. Dan dia ada penyempitan di sebelah sini. Kita bisa bicara mengenai suatu hal mengenai kesehatan. Dan kita bisa tanya ke dia, Bapak masih ada pantangan, Pak? Oh enggak, saya berani makan. Wah, Bapak kelihatannya muda sekali, Pak ya. Umur berapa, Pak? Oh, umur sekian. Oh, supaya bisa sehat begini, rahasianya apa, Pak? Nah, dia kan cerita segala macam hal. Termasuk pengalaman dia mungkin ada nenek yang sakit, ada kakek yang sakit, anak dia pernah sakit, atau apapun. Dia akan bercerita banyak hal tentang hal tersebut. Ya. Jadi kita sudah bicara tentang F-O-R-H. Form H. Ya. Yang terakhir adalah mengenai D, itu adalah mengenai dream. Sama seperti unsur yang M, yang money tadi, unsur dream juga hanya bisa kita dapatkan kalau kita sudah sangat dekat dengan pelanggan kita atau dengan orang yang mau kita ajak bicara. Di situ kita bicara, Pak, kalau Bapak nanti udah kerja di sini 15 tahun, next step-nya Bapak rencananya mau apa ya, Pak? Nah, dia akan cerita mengenai dream dia. Saya punya satu pelanggan yang bisa dekat dengan saya hanya karena saya tanya ke dia begini, Pak, Bapak seorang pengusaha yang sukses besar, tapi juga masih mengalokasikan sebagian pekerjaan untuk orang-orang, dia punya pembuatan mebel, tapi yang mengerjakan adalah orang yang buta dan orang yang tuli. Kenapa? Orang buta itu perasaannya bagus. Jadi waktu dia membuat manik-manik itu rapi sekali. Dan orang yang tuli, karena dia tidak mendengar, dia konsentrasi, kerjanya bagus. Waktu saya tanya ke dia, kenapa Bapak mau memberikan satu lapangan pekerjaan buat orang-orang seperti itu? When is your turning point? Kemudian dia cerita tentang hidup dia. Bahwa dia dahulu bekerja begitu keras. Dan suatu hari anaknya sampai meninggal. Ya, walaupun saya bicara, Pak, apa yang saya bisa pelajari dengan Bapak? Tuh gitu, anaknya sampai meninggal. That is his turning point. And changing his dream. Pada saat itu dia bicara. Dan dia mulai sangat dekat dengan saya. Dan kita sangat mudah sekali membangun keakraban bersama-sama. Jadi tadi yang kita bicara bahwa untuk kita mudah berbicara dengan orang. Sangat mudah caranya. Cukup yang pertama adalah F, yaitu family. Kemudian kita bicara mengenai O, occupation atau pekerjaan. Kemudian kita bicara mengenai R, recreation, hobi. Kemudian kita bicara mengenai M, money atau mengenai. Kemudian kita bicara mengenai H, yaitu health atau kesehatan. Dan yang paling terakhir adalah kita bicara mengenai dream daripada teman ataupun partner kita tersebut. Anda bisa bangun keakraban Anda dengan menggunakan form HD tersebut.